Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فَمَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَمَّا بَعْدُ. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, InsyaAllah kita lanjutkan kembali pengajian tafsir kita, yaitu kita masih berada di surah An-Nahl, ayat yang ke-71 dan 72. Sebelum ini sampai ke ayat yang ke-70. Di ayat yang ke-70 Allah Subhanahu wa taala memberitahukan tentang dirinya sebagai yang menciptakan kita. Menciptakan maknanya menciptakan kita, mengadakan kita dari tidak ada. Dari tidak ada menjadi ada. Berawal dari, kalau Nabi Adam dahulu dari tanah, dan kita sekarang dari setetes air. Kemudian apabila Allah telah menciptakan kita, Allah tidak membiarkan kita berjalan sendiri, tidak. Tetapi Allah menjamin rezeki kita. Nah, ini telah diterangkan di dalam ayat sebelum ini. Maka mulai dari kita lahir sampai kita meninggal dunia, ini yang berkaitan dengan kehidupan yang kita jalani di dunia ini, maka kita mendapat rezeki sepenuhnya dari Allah. Yang menjamin rezeki kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diterangkan juga dalam ayat sebelum ini, ada yang dipanjangkan umurnya, ada yang dipendekkan umurnya. Masih belum lagi remaja dah meninggal dunia. Tetapi ada yang sudah lemah, tak berdaya lagi, hanya terbaring saja, belum juga meninggal dunia. Ada yang mengatakan itu masih belum disempurnakan rezekinya. Karena apabila Allah telah menetapkan rezeki itu, maka apabila habis rezeki yang telah Allah tetapkan di Lauh Mahfuz itu, maka barulah ajal kita sampai. Jadi kita tak perlu tergesa-gesa di dalam mencari rezeki, karena Allah telah menjamin rezeki kita. Maka kita menjadi tenang, karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita adalah yang telah menjamin rezeki kita. Nah, di ayat yang akan kita pelajari ini diterangkan pula bahwasanya di sana ada yang dilapangkan rezekinya. Kita sebut orang kaya. Ada pula yang disempitkan rezekinya. Kita sebut orang miskin. Nah, Allah lah yang melebihkan seseorang dalam perkara rezeki, dan Allah pula lah yang mencukupkan. Bahkan ada yang kurang kecukupannya di dalam perkara rezeki. Maka apabila Allah yang membagi-bagi rezeki seperti yang kita saksikan, maka manusia jangan melihat dirinya sebagai yang menerima rezeki, tetapi lihatlah Allah yang maha bijaksana dalam memberi rezeki. Apabila kita melihat kepada Allah yang bijaksana memberi rezeki, maka apabila rezeki kita dilebihkan, itulah yang baik. Kalau tidak cukup rasanya rezeki kita, itu pun juga adalah baik. Karena yang membagi rezeki itu adalah yang maha bijaksana. Pasti ada hikmah di sebalik pembahagian rezeki yang sebanyak itu. Apa yang perlu
kita lakukan sebagai yang beriman kepada Allah adalah tetap senantiasa mengagungkan Allah sebagai pemberi rezeki. Bagaimana caranya? Tetap mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana ada tidak manusia yang tidak mengagungkan Allah dalam persoalan rezeki? Ada. Allah yang memberi rezeki kepadanya dan dia mengakui Allah sebagai yang memberi rezeki, tapi dia berterima kasih kepada selain Allah. Berterima kasih kepada berhala, berterima kasih kepada jin, ada pula yang berterima kasih kepada manusia. Kononnya manusia yang memberi rezeki kepadanya. Tidak. Istri umpamanya, bukan suami yang memberi rezeki kepada istri, bukan, Allah yang memberi rezeki. Anak, bukan orang tua yang memberi rezeki kepada anak, tidak, Allah yang memberi rezeki kepada ahli keluarga itu. Jadi suami, orang tua hanya sebagai sebab saja. Allah beri rezeki dengan sebab melalui tangan manusia. Boleh jadi Allah beri rezeki tanpa sebab. Umpamanya tak ada usaha apa-apa, rezeki turun dari langit. Pernah berlaku? Pernah pada masa Nabi Isa alaihi salam. Ma'idatan minas sama. Jadi yang perlu untuk kita ketahui dan menjadi keyakinan kita adalah keimanan kepada Allah sebagai pemberi rezeki yang melebihkan rezeki sehingga lapang bagi seseorang, dan yang menyempitkan rezeki sehingga ia merasa kurang. Kemudian juga Allah terangkan dalam ayat yang akan kita pelajari nanti, ini sebagai mukaddimah sebelum kita masuk ke tafsir ayat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kita untuk tetap senantiasa mengagungkannya, yaitu dengan mensyukuri setiap nikmat yang kita terima. Jangan sampai mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di ayat yang ke-72, ayat yang kedua yang kita pelajari pada hari ini, dan ini adalah pertemuan pertama sebagai pembuka kajian tafsir kita, insya Allah untuk sepanjang tahun ini dan sepanjang hayat kita, insya Allah. Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi rezeki kepada ahli keluarga kita. Kalau tadi kan yang melapangkan Allah, yang menyempitkan Allah. Kemudian ahli keluarga, siapa yang disebut ahli keluarga? Ada suami, ada istri. Dari suami istri ada anak. Kemudian nanti dari anak ada anak lagi, disebut cucu. Nah, yang memberi rezeki kepada ahli keluarga besar ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila Allah yang memberi rezeki, jangan sekutukan Allah dengan apapun atau siapapun. Umpamanya Allah yang memberi rezeki, tetapi tidak bersyukur kepada Allah. Kalau hanya menyatakan bahwasanya saya ini mendapat kekayaan ini karena warisan dari ayah saya, karena ayah saya lah maka rezeki saya ini lapang. Allah, dia tak sebut Allah. Maka orang yang seperti ini telah mengkufuri Allah Ta'ala, artinya menutupi keberadaan Allah. Kufur itu maknanya menutupi, menutupi keberadaan Allah. Padahal yang memberi rezeki itu adalah Allah. Maka mestinya bersyukur dengan beriman kepada Allah yang memberi rezeki. Inilah dia dua ayat yang akan kita pelajari dalam kesempatan ini, insya Allah. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat. Namun sebelum pindah ke tafsir, seperti biasa, urutan pengajian kita ini adalah kita baca ayat, kemudian kita terjemahkan kata per kata, setelah itu kita terjemahkan langsung, kemudian kita berikan tafsir ringkas, setelah itu baru kita membahaskannya dengan terperinci. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizq. Faman alladhina fuddilu biraddi rizqihim ala ma malakat aymanuhum fahum fihi sawa'. Afa bi ni'matillahi yajhadun. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja
wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadah wa razaqakum minat tayyibat afa bil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Allah berfirman, wallahu, dan Allah faddala, melebihkan, ba'dakum, sebahagian kamu, ala ba'din, atas sebahagian yang lain, fir rizki, dalam rezeki. Oh, berarti ayat ini berkaitan tentang rezeki, yaitu Allah sebagai pemberi rezeki. Faman ladzina, tetapi orang-orang yang fuddilu, yang dilebihkan rezekinya. Siapa orang yang dilebihkan rezeki itu? Orang kaya. Orang kaya biradi, tidak mau, rizkihim, memberikan rezeki mereka, ala ma malakat, ke atas orang-orang yang berada di dalam pemilikannya. Aimanuhum, maksudnya itu adalah hamba sahaya, yaitu budak belian. Fahum fihi sawa, agar mereka itu sama dalam merasakan rezeki. Nah, nanti kita terangkan dalam tafsir apa maksud ayat ini dan kaitannya dengan mentauhidkan Allah apa. Afa bi ni'matillahi, maka mengapa terhadap nikmat Allah yajhadun, mereka mengingkarinya. Tak patut mereka mengingkari nikmat Allah. Kita terjemahkan dari awal ayat. Dan Allah melebihkan sebahagian kamu atas sebahagian yang lain dalam perkara rezeki. Tetapi orang-orang yang dilebihkan rezeki mereka tidak mau memberikan rezeki mereka itu kepada hamba sahaya yang mereka miliki, agar mereka itu sama merasakan rezeki tersebut. Maka mengapakah mereka mengingkari nikmat Allah? Ayat berikutnya, wallahu, dan Allah ja'ala, menjadikan, lakum, bagimu, min anfusikum, dari dirimu atau dari jenismu, azwajan, pasangan. Nah, kalau suami pasangannya istri, kalau istri pasangannya suami, laki-laki perempuan, perempuan laki-laki. Wa ja'ala lakum, dan menjadikan untukmu atau bagimu, min azwajikum, dari pasangan-pasanganmu, banin, anak-anak. Dari istri dapat anak, dari suami dapat anak. Wahafadah, dan cucu. Ini yang kita sebut tadi keluarga. Warazaqakum, dan memberikan rezeki kepadamu. Ayat ini juga rupanya tentang rezeki juga. Minat thayyibat, dari yang baik-baik. Jadi kalau sudah ada rezeki yang baik, maka tak ada lagi hendaknya keinginan kepada yang buruk-buruk, karena rezeki yang baik itu cukup sebenarnya. Afabil batil, maka mengapa terhadap yang batil? Yu'minun, mereka itu beriman. Wa bi ni'matillah, dan terhadap nikmat Allah pula, hum yakfurun, mereka mengingkarinya. Mestinya mereka mengkufuri yang batil dan beriman kepada nikmat Allah, maknanya beriman kepada Allah dengan mensyukuri nikmatnya. Dan Allah menjadikan bagimu dari dirimu pasangan-pasangan, dan menjadikan bagimu dari pasangan-pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, dan memberikan rezeki kepadamu dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Jadi dua ayat yang akan kita pelajari ini, kedua-duanya apabila kita gabungkan menjadi satu adalah ayat yang menerangkan tentang rezeki, yaitu menerangkan tentang Allah sebagai yang memberi rezeki. Kepada siapa diberikan? Kepada manusia, sehingga ada manusia yang dilapangkan rezekinya, ada manusia yang kurang rezekinya. Siapa manusia yang menerima rezeki itu? Suami, istri, orang tua, anak, cucu. Nah, kesemuanya itu yang menjamin rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tak perlu risau dengan rezeki. Nah, yang perlu adalah bagaimana membangun ketergantungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberi rezeki, yaitu melalui keimanan kita kepada Allah, kemudian usaha sebagai ikhtiar, kemudian berserah dirilah kepada
Allah Subhanahu wa taala. Keimanan inilah yang diminta dari kita. Apabila kita mengaji, dapat ilmu ini, maka bangunkan, tambahkan terus, kokohkan terus keimanan ini kepada Allah. Dan ini yang membawa tenang, membawa ketenangan ini. Banyak orang yang risau, gelisah, galau, bahkan sampai putus asa, bunuh diri dalam perkara rezeki. Nah, biasa dapat banyak, tetapi setelah berlaku wabah ini jatuh usahanya. Lebih baik mati je saya lagi ni Ustaz. Ini orang seperti ini, orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai yang membagi rezeki, memberi rezeki. Dan jangan fahami itu rezeki itu hanya harta. Tidak. Rezeki itu banyak macamnya. Makanan rezeki, minuman rezeki, pakaian rezeki, kendaraan rezeki, uang simpanan rezeki, perhiasan rezeki, sawah ladang rezeki. Lalu rezeki itu apa sebenarnya? Setiap pemberian Allah yang ada kebaikan di dalamnya adalah rezeki. Maka ilmu yang bermanfaat adalah rezeki, karena ada kebaikan dalamnya. Sahabat yang baik yang menasihati kita adalah rezeki. Maka jangan fahami rezeki hanya uang saja atau harta saja. Maka dengan luasnya pikiran kita dan kita memahami hakikat rezeki, membuat kita menjadi tenang. Rezeki itu datang dan pergi. Datang rezeki senang atau pasti senang ya. Ketika rezeki itu pergi, senang atau mengapa? Sebab kita melihat rezeki itu. Ketika kita melihat rezeki itu, maka tergantunglah hati kita pada rezeki itu. Ketika rezeki itu datang, banyak pula jumlahnya, hati kita senang. Ketika rezeki itu pergi, maka kita pun menjadi sedih. Padahal sebenarnya apabila kita melihat kepada Allah yang memberi rezeki, ketika Allah lapangkan rezeki kita, alhamdulillah, kita memuji Allah. Ini adalah yang terbaik untukku, supaya aku bersyukur kepadanya. Ketika Allah tarik, pasti ada hikmah di sebaliknya ini, yaitu bagaimana aku banyak bermohon kepada Allah. Akankah aku mati tanpa rezeki? Tidak, karena rezekiku sudah dijamin oleh Allah. Itu keimanannya tenang. Jadi tak perlulah risau-risau sehingga mengupdate status aku sedang risau. Satu dunia orang tahu aku sedang galau. Ambil joran pergi tepi sungai mancing, harap-harap ikan dapat, ikan tak dapat. Perut lapar, pulang ke rumah nasi tak tersedia. Nah, bertambah masalah. Maka bagaimana penyelesaiannya? Dapatkan ilmu tentang persoalan yang kita hadapi dalam hidup. Persoalan tentang rezeki ini persoalan yang banyak dihadapi oleh manusia. Banyak suami istri bergaduh karena rezeki, sampai bercerai. Orang tua dengan anak juga begitu. Abang dengan adik, apalagi jiran tetangga, sama-sama mendirikan satu perusahaan. Dalam perkara rezeki bisa bergaduh. Satu untuk kamu, satu untuk saya. Satu untuk saya, satu untuk saya lagi. Sehingga dalam pembagian rezeki, kadang-kala manusia mengambil hak orang lain. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jangan. Karena Allah telah mencukupkan rezekimu yang baik-baik, maka makanlah yang halal lagi baik. Ya ayuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Makanlah apa-apa yang disediakan oleh Allah di muka bumi ini, yaitu berupa rezeki yang halal lagi yang baik. Inilah dia yang kita bahas insyaallah. Kita teruskan kepada kajian yang lebih terperinci dari tafsir. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'd. Ayat ini dimulai dengan wallah. Allah, langsung Allah menyebut dirinya. Bermakna Allah memperkenalkan dirinya. Maka jangan sampai kita ini tak kenal Allah Ta'ala dalam perkara rezeki. Karena banyak orang yang tidak mengenal Allah yang kita ketahui. Seperti orang yang tak solat. Ketika kita katakan, mengapa Pak tak solat? Solat tak solat sama aja kita.
Bahkan di sana ada orang yang tak sholat banyak rezekinya. Bermakna dia tidak memahami, tidak mengenali bahwasanya hidup ini adalah ujian, beriman atau tidak beriman. Dalam perkara rezeki mesti dibahaskan dengan terperinci supaya kita tidak salah paham. Maka Allah memperkenalkan dirinya, wallahu, dan Allah faddala ba'dakum ala ba', melebihkan sebahagian kamu atas sebahagian yang lain. Berarti sudah menjadi hukum di alam ini, tidak semua manusia kaya dan tidak semua manusia miskin. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya harta itu tidak beredar di orang kaya saja, maka disyariatkanlah zakat. Ada pula namanya hibah, sedekah, hadiah, dan lain sebagainya. Untuk apa semua itu? Untuk menguji keimanan orang-orang kaya. Dan juga dalam waktu yang sama menguji keimanan orang-orang miskin. Yaitu harta kita, harta orang harta orang kaya itu ya harta orang kaya itu. Jangan ambil harta orang kaya itu menjadi hak milik kita dengan cara yang batil, seperti mencuri, menipu, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah ujian. Jadi ujian bagi yang kaya dan ujian bagi yang miskin, karena hidup ini pada akhirnya secara keseluruhan adalah ujian. Kaya kita ujian, miskin pun kita adalah ujian. Maka yang penting sebenarnya adalah berhasil dalam ujian atau tidak. Allah tak tanya berapa miliar uang bapak gitu. Nanti di hari akhirat, wahai manusia, hamba, berapa uang kamu ketika kamu hidup di dunia? Enggak. Yang Allah tanya adalah bagaimana cara kamu mendapatkan harta itu dan bagaimana kamu membelanjakannya. Itu ujian dalam hidup. Dan Allah melebihkan sebahagian kamu atas sebahagian yang lain fir rizki, dalam perkara rezeki. Maka tak perlu itu yang dijadikan persoalan. Itu sudah alami, memang Allah telah tetapkan di alam seperti itu. Nah, yang penting nih yang berikutnya ini yang menjadi pembahasan. Faman ladzina fuddilu biradi rizkihim ala ma malakat aymanuhum fahum fihi sawa. Tetapi ada orang yang dilebihkan rezekinya. Siapa mereka itu? Orang kaya. Tidak mau memberikan rezeki mereka itu kepada hamba-hamba sahaya yang mereka miliki agar harta itu menjadi sama. Maksudnya adalah ada di tangan orang kaya, ada juga di tangan orang miskin. Nah, ketika orang kaya ini tidak mau memberikan hartanya kepada hamba saya sampai hamba itu tak makan, sampai hamba itu kelaparan, teraniaya, tersiksa, bermakna dia tidak mensyukuri nikmat Allah berupa rezeki yang dilapangkan yang ada di tangannya. Ini tafsiran yang pertama. Ada tafsiran yang kedua? Ada. Tafsiran yang kedua. Tafsiran yang kedua yaitu orang yang kaya mendapat rezeki dari Allah, kemudian rezekinya itu banyak, dilapangkan rezeki. Kalau disebut hamba sahaya, bermakna orang yang kaya itu adalah tuan, yaitu pemilik hamba itu, pemilik hamba sahaya. Dapat rezeki, dapat dari Allah Ta'ala. Makanan, minuman, pakaian, kendaraan, sawah ladang, dan seterusnya. Kemudian hamba sahaya itu harta bendanya itu siapa yang memberi? Memang Allah juga, tetapi melalui siapa? Melalui si tuannya, pemiliknya. Sekarang ini tak ada lagi hamba sahaya. Dulu ada hamba sahaya, yaitu apabila kalah perang satu bangsa itu, maka yang kalah itu bisa diambil, sampai dirinya pun bisa diperjualbelikan, maka dia jadi hamba sahaya. Nah, kalau menjadi hamba sahaya, maka badan hamba sahaya itu milik tuannya, harta benda sahaya itu pun milik tuannya juga. Jadi sebenarnya hamba sahaya itu tidak memiliki dirinya,
dan juga tidak memiliki apa-apa. Sama tidak seperti itu yang kita telah terangkan itu? Sama tidak si tuan itu dengan hamba sahaya itu? Nah, si tuan kan yang memberi kan, si hamba kan yang menerima dan dimiliki. Begitu jugalah kita memahami hidup ini. Sama tidak Allah Ta'ala yang memiliki manusia dengan manusia yang sepenuhnya bergantung kepada Allah Ta'ala? Tak sama kan? Tuhan itu mau tidak disamakan dengan hamba sahayanya? Tak mau. Allah juga tak mau disamakan dengan makhluknya. Nah, itu tafsiran yang kedua. Nah, tafsiran yang kedua ini yang banyak disampaikan oleh para ulama di dalam tafsir-tafsir mereka, karena apabila ada, ini dibawa kepada kita adalah apabila ada manusia yang menyekutukan Allah, bermakna sebenarnya mengundang kemurkaan Allah, karena Allah tak suka perbuatan yang seperti itu, karena sama dengan menyamakan Tuhan dengan hamba sahaya. Padahal sebenarnya Tuhan, hamba sahaya, Allah sebagai pemberi rezeki, makhluk sebagai yang menerima rezeki. Samakah pemberi rezeki dengan penerima rezeki? Tak sama. Apalagi disekutukan. Umpamanya kalau disekutukan, kita ada mengambil satu anak angkat namanya. Dari kecil lagi kita beri makan, beri minum, pakaian, pendidikan, sudah besar, carikan pasangan hidupnya, semua modal untuk dia berusaha pun dari kita, 100% dari kita. Tiba-tiba dia berterima kasih kepada orang lain yang tidak ada memberi apa-apa kepadanya. Agak-agak kita marah atau tidak? Begitu juga lah Allah marah. Yang memberikan segala sesuatu itu adalah Allah untuk kita. Kemudian selain Allah yang kita puji, maka Allah pun marah, murka. Maka di penghujung ayat, afa bi ni'matillahi yajhadun, maka mengapa mereka itu mengingkari nikmat Allah? Siapa yang dimaksudkan? Yang menyekutukan Allah, yaitu yang tidak mentauhidkan Allah. Dalam perkara apa? Karena ayat ini berkaitan dengan rezeki, dalam perkara rezeki. Jadi ada orang yang menyekutukan Allah dalam perkara rezeki? Ada. Berterima kasih dia kepada Nyi Roro Kidul, ke penjaga Gunung Merapi yang telah menyuburkan tanahnya sehingga dia dapat memetik hasil yang berlimpah ruah di kawasan Gunung Merapi. Mbah apa namanya? Tak tahu saya mbah apa. Nah, maka ayat ini dibuat dalam bentuk pertanyaan, tujuannya untuk mengingkari. Mengapa mereka? Mengapa ini bukan untuk dijawab. Karena Allah bertanya, Allah bukan meminta jawaban, tapi penyampaian dalam bentuk pertanyaan untuk mengingkari. Sama seperti kita umpamanya ada seorang anak, mestinya dia berbakti pada orang tuanya, berbuat baik, berkata lemah lembut, menolong, memperhatikan orang tuanya, tapi tidak, dia mengeluarkan kata yang keras, kemudian dia menyakiti hati orang tuanya. Kemudian kita mengatakan, mengapa kamu menyakiti hati kedua orang tuamu? Itu bukan untuk dijawab oleh anak itu, enggak. Tujuannya adalah untuk mengingkari perbuatan anak itu. Tak sepatutnya kamu melakukan perbuatan seperti itu. Begitu juga lah ayat ini, tidak sepatutnya manusia mengingkari nikmat Allah dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat berikutnya, wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja, dan Allah menjadikan bagimu dari jenismu pasanganmu. Maksudnya adalah dari jenis kita, adalah dari sama-sama kita manusia. Ada tidak yang diberi pasangan dari bangsa jin? Anda, kalau dapatlah istri dari bangsa jin macam mana? Susah ya, sengsara kita ya. Nah, maka salah satu pemberian Allah yang mendatangkan manfaat dan kebaikan yang besar bagi manusia, Allah berikan pasangan hidup kita adalah dari kalangan kita sendiri. Nabi Adam alaihissalam dari tanah,
diciptakan pasangan Hawa dari tanah juga asalnya, min dila, yaitu dari tulang rusuk Nabi Adam. Kalau asal-asalnya dari tanah juga. Maka dengan sama-sama dari kalangan bangsa manusia, itu adalah karunia dari Allah, pemberian Allah yang di dalamnya ada kebaikan. Nah, Allah menyebutkan, aku adalah yang memberikan pasangan kepadamu dari kalanganmu sendiri, yaitu dari kalangan manusia juga, supaya kamu mendapat kebaikan. Maka kamu apabila sudah mengenalku yang memberikan berupa pasangan hidup kepadamu, maka bersyukurlah kepadaku. Karena dapat pasangan itu adalah karunia dari Allah. Ada orang yang berusaha dapat pasangan, tak dapat. Sudah dapat, putus, tak jadi. Sudah dapat, mau hari H meninggal dunia, tak jadi. Ada berkali-kali dia sudah tunangan, tak dapat. Lalu pasangan kita itu sebenarnya ia adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa saja kita merencanakan, dan berkali-kali kita berencana nak kawin. Tapi tak jadi. Nah, karena yang menentukan sebenarnya adalah Allah. Maka kita pahami ini jodoh ini sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Tapi kita mesti berusaha. Ya, usaha itu lain lagi pembahasannya. Yang kita bahas di sini adalah sebenarnya yang memberikan pasangan hidup kita itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka syukurilah. Jadi seperti apa pasangan hidup kita itu, syukurilah. Terang atau gelap kulitnya itu, syukuri lah. Ya, alhamdulillah. Ya, kita mesti mengembalikannya kepada Allah. Mau cari yang sempurna, tak ada yang sempurna di dunia ini, tak ada. Bidadari nantilah dalam surga. Nah, silahkan berusaha, berikhtiar sudah. Tapi ketika nanti apa yang diinginkan itu tidak berlaku, maka kembalilah kepada Allah. Kalau tidak, dunia ini tak ada habis-habisnya. Situlah celah syaitan masuk, sehingga kita mengingkari nikmat Allah Ta'ala. Yang halal ada di rumah. Nah, sambunglah sendiri. Nah, itulah dia. Wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadah, dan Allah menjadikan bagi kamu dari istri-istrimu itu anak-anak. Oh, anak-anak yang kita dapat itu Allah juga. Banyak orang yang sudah bersuami istri lama, udah menikah lama, tak dapat anak. Karena anak itu sebabnya ya suami istri berhubungan, tapi yang menentukan pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banin, anak-anak, ramai laki-laki, perempuan. Hafadah, yaitu anak dari anak kita pula, yaitu cucu-cucu. Disebutkan di sini 3 generasi: orang tua, anak, cucu. Kemudian sambungan ayat. Rupanya ayat ini tetap kaitannya dengan rezeki. Nah, wa razaqakum, dan memberikan rezeki kepadamu minat thayyibat, dari yang baik-baik. Ini tak ada di ayat sebelumnya. Di ayat sebelumnya Allah menerangkan dirinya sebagai pemberi rezeki, yang melapangkan dan yang menyempitkan. Tak ada dalam ayat sebelum ini. Rezekinya itu berupa apa? Dalam ayat ini berupa yang baik-baik. Berarti tidak ada di antara kita ini yang boleh beralasan bahwasanya, karena pada hari ini ada yang membuat alasan yang haram aja payah carinya Ustaz, apalagi yang halal. Ini orang ini tidak memahami. Sebenarnya setiap orang sudah Allah sediakan untuknya rezekinya yang halal, lagi baik. Tinggal lagi berusahalah untuk mencari yang halal lagi baik. Maka Allah gunakan kata minat thayyibat. Bukan hanya halal, tetapi yang baik, yang terbaik. Insya Allah kambing yang kita makan tadi yang terbaik. Karena rezeki dari saudara kita yang memberi hadiah dengan ikhlas, mata-mata karena Allah. Afabil batili yu'minun, maka mengapa kepada yang batil mereka beriman? Maknanya kepada yang batil itu kepada berhala. Karena kononnya dengan
menyediakan sesajen kepada berhala, mudah rezekinya. Dengan membaca jampi-jampi, mantra-mantra, mudah rezekinya. Memakai cincin, laris dagangannya, dan sebagainya. Mengapa kepada yang batil itu mereka beriman, sementara yang memberi rezeki adalah Allah? Ini setelah Allah menerangkan tentang siapa dirinya. Kalau sudah mengenal Allah sebagai pemberi rezeki, tetap juga berpaling dari Allah, wah, itu keterlaluan. Itu bahasa lunaklah keterlaluan. Keterlaluan, mada, yaitu tidak bisa menerima pelajaran. Orang yang bisa menerima pelajaran, maka dia cepat berubah. Oh ya, tak semestinya saya mengingkari nikmat Allah. Wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Dan mengapa mereka mengkufuri? Tadi mengkufuri, mengingkari. Sekarang mengkufuri. Kufur ini dari kata menutupi. Kafara yakfuru, maknanya menutupi. Tak ada siapa manusia yang bisa menghilangkan Allah, tak ada. Tetapi menutupi Allah ada. Menutupi Allah dengan kebodohannya, menutupi Allah dengan kemaksiatan yang dia lakukan, menutupi Allah karena kelalaiannya. Nah, banyak manusia mengkufuri atau menutupi keberadaan Allah disebabkan karena kebodohannya atau karena hawa nafsunya, sehingga semestinya mensyukuri nikmat Allah, tetapi malah mereka mengingkarinya. Semestinya mentauhidkan Allah apabila mengenal Allah sebagai pemberi rezeki, tetapi malah mereka menyekutukan Allah. Jadi dua ayat yang kita pelajari ini adalah menerangkan tentang Allah sebagai pemberi rezeki. Bertambah ilmu kita, maka mudah-mudahan bertambah pula iman kita kepada Allah. Keimanan kepada Allah sebagai pemberi rezeki. Inilah judul dua pengajian yang sudah kita bahas. InsyaAllah mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.